Ngamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. "Iya, cari saja videonya," kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. "Aman tentram," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bareskrim. Sedikit tapi mendalam. Hadir tadi. Nah, saya mau jawab seperti Berarti mau kalau terus menghadiri dan tidak akan kabur. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa. Iya, bukan parokinya. Memangnya masih. Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya paroki, apakah layak itu dipidanakan? Apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu jawab, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus paroki layak untuk dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan dibalik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau belum. Dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir, Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Jadi bukan, bahkan ada putusan pengadilan juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan
merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. Melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, dibanding yang terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Dan itu proses itu yang akan diteliti. Nah tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang Ya pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak berrestoratif. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan, pembelaan-pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira Jadi kasus ini juga kalau dari apa yang tadi dikatakan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian untuk kritik juga ya Bang. Atas apa yang disampaikan Bang Rob bukan hanya sekedar gimana? Gimana? kasus ini ya, nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rocky juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rocky terhadap pemerintah itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua bukan pendidikan politik itu, satu UN, satu soal universitas law. Itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Nah, memang yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang terbunuh atau kasus ini nggak ada laporan itu banyak. Gimana sih Bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi kan yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang bereaksi lebih cepat. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya, ada di dengan dirinya mesti tindak lain kan. secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan, kalau memang ada warganya yang bertanggung. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rocky ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkannya adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya, Nggak jadi kita berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri.
Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. "Iya, cari saja videonya," kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. "Aman tentram," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bapak Sedikit tapi mendalam. Ada tadi. Saya mesti jawab sebenarnya. Berarti mau kalau terus menghadiri dan tidak akan Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan taruhnya. Emangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apa yang layak itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu banget, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky layak untuk dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi itu masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu laporkan oleh pelapor itu terkait dengan pasal yang disampaikan dan dianggap kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri apakah ini dari sosial masyarakat
atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Bang Rocky? Iya, dibanding yang terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang Ya lakukan pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami, ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira Sempat Iya. menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoran. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira Jadi kasus ini juga kalau dari abang yang tadi jelaskan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya Bang, atas apa yang disampaikan Bang Rocky bukan hanya sekedar gimana? Gimana? kasus ini ya, nantinya akan dijadikan, maksudnya lihat dari Bang Rocky juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritik Bang Rocky terhadap penyelesaian itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua program pendidikan politik itu, satu UN, satu soal universitas. Kan itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang itu sama yang tolol. Yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang terbunuh atau kasus ini nggak ada, laporan itu banyak. Gimana sih Bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu, Gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi kan yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang beraksi di seperti itu. Itu hipotesis yang masuk akal. bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak ada Rocky juga. dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. dengan dirinya mesti tindak lanjutan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang bertanya. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rocky ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkan ada pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibandingkan? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya. Oke. Nah, jadi kita berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya,
kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Berarti masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bapak Sedikit tapi mendalam. Hadir tadi. Nah, saya mesti jawab nih, supaya hadir. Berarti mau tahu terus menghadiri dan tidak akan kabur. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan karaoke-nya. Memangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apakah wilayah itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu jawab, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky itu dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana, tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi itu masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu kan dilaporkan oleh pelapor itu terkait dengan pasal insentif awal disampaikan dianggap mereka itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Jadi bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. melihat dalam adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, dibanding yang terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Dan itu proses itu yang akan diteliti. Nah tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang.
dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya maaf kan yang Ya dilakukan pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami, ini semakin tidak bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira Sempat Ya, ya. menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoran. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan, pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira jadi kasus ini juga kalau dari abang yang tadi bilang bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya bang, atas apa yang disampaikan Bang Rob bukan yang sebenarnya gimana? Gimana? kasus ini ya nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rob juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rob terhadap pemerintah itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua bukan pendidikan politik itu, satu UN, satu soal omnibus law. Itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang penting atau orkestrasi kasus ini ya akhirnya laporan itu banyak. Nah, itu gimana sih bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu, Gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ ya, apalagi kan pertanyaan yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang bereaksi di seperti itu. Itu hipotesis yang masuk akal. bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak ada Rocky juga. dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. dengan dirinya mesti tindak lain kan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang tanya. Meskipun katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rob ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkannya adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya. Juga nggak jadi kita berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya, kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.
Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bapak Sedikit tapi mendalam. Ada tadi. Saya mesti jawab. Berarti mau kalau terus menghadiri dan tidak akan pernah Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan karaoke-nya. Emangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apakah ada itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu jelas, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky layak untuk dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga? Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu laporkan oleh pelapor itu terkait dengan pasal presiden itu pasal yang disampaikan dan dianggap mereka itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, di bagian terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang Ya dilakukan masih kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit.
Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami, ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira Sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak berrestoratif. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira Jadi kasus ini juga kalau dari abang yang tadi bilang bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya bang, atas apa yang disampaikan Bang Rob bukan hanya sekedar Gimana? kasus ini ya akan nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rob juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rob terhadap pemerintah itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua program pendidikan politik itu, satu UN, satu soal inovasi. Kan itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang terbunuh atau kasus ini ya akhirnya laporan juga banyak. Gimana sih bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. waktu itu disebutnya gitu. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi kan yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan bahasa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang bereaksi lebih cepat juga. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. jadinya mesti tindak lanjutan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang bertanggung. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rob ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkannya adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuan, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya, Juga nggak jadi tiga berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya, kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak yang akan ditanyakan oleh Bapak. Sedikit tapi
bakal mendalami. Hadir tadi. Saya mesti jawab seperti Berarti mau bakal terus menghadiri dan tidak akan pernah. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan parokinya. Memangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya paroki, apakah wilayah itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu banget, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Taufik jawab, apakah kasus paroki itu dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu kan laporkan oleh pelapor itu terkait dengan pasal disampaikan dan dianggap mereka itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengharapkan 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. melihat dalam adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Bang Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Bang Rocky? Iya, dibanding yang terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang Ya dilakukan pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok
dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami, ini simpang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira Sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoratif. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan, pembelaan-pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira Jadi kasus ini juga kalau dari apa yang tadi jelaskan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya Bang, atas apa yang disampaikan Bang Rob bukan hanya sekedar gimana? Gimana? kasus ini ya nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rob juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritik yang Bang Rob terhadap masyarakat itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua bukan pendidikan politik itu, satu UN, satu soal universal, itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita uraikan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, Abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan Abang ada yang terbunuh atau kasus ini ya akhirnya laporan itu banyak. Gimana sih Bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu ya? Waktu itu disebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang beraksi di situ. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. dengan dirinya mesti tindak lanjutan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang melanggar. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rob ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkan adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya. Nggak jadi kita berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya, kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak yang dia akan ditanyakan oleh Bareskrim. Sedikit tapi mendalam. Hadir tadi. Saya mesti jawab sampai hari ini. Berarti mau tahu terus menghadiri dan tidak akan
Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, apa. bukan parokinya. Memangnya masih Paroki dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya paroki apakah ini layak itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu jawab, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Taufik jawab, apakah kasus paroki layak itu dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG TLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG TLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu laporkan oleh pelapor itu pasal dianggap mereka itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Jadi juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, dua-duanya yang terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Dan itu proses itu yang akan diteliti. Nah tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya maaf kan yang Ya pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky, dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini semangat dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah
di kantor polisi. Kira-kira Sempat Iya, iya. menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoran. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan, pembelaan-pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Bang, Kira-kira jadi kasus ini juga kalau dari abang yang tadi katakan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian untuk penyidik juga ya bang, atas apa yang disampaikan Bang Rob di mana misalnya gimana? Gimana? kasus ini ya, akan nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rob juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rob terhadap polisi itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh, BJL apalah itu tadi kan, power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua bukan pendidikan politik itu, satu IPN, satu soal universitas law. Kan itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang kemungkinan atau potensi kasus ini nggak ada, laporan itu banyak. Nah, itu gimana sih bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu. Gitu ya? Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas kok? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang bereaksi di sebuah itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak itu Rocky, juga. dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya, ada di dengan dirinya mesti tindak lain kan. secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan, kalau memang ada warganya yang bertanggung. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rob ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkannya adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya, Nggak jadi kita berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya, kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bareskrim. sedikit tapi bakal mendalam. Ada tadi. Saya mesti jawab sebenarnya. Berarti mau bakal terus menghadiri dan tidak akan pernah. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan taruhinya. Emangnya masih
Pak Rocky, dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apakah layak itu dipidanakan? Apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu jangan, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky layak itu dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana, tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu laporkan oleh suami itu terkait dengan pasal dianggap kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, dibanding yang lain kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang lakukan. Ya pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak restoratif.
Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira Jadi kasus ini juga kalau dari abang yang tadi bilang bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya bang, atas apa yang disampaikan Bang Rob bukan hanya sekedar Gimana? kasus ini ya akan nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rob juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rob terhadap pemerintahan itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua program pendidikan politik itu, satu UN, satu soal universitas. Kan itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Nah, sama yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang terbunuh atau kasus ini nggak ada laporan itu banyak. Nah, itu gimana sih bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. waktu itu disebutnya gitu Gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi kan yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang beraksi di situ. Itu hipotesis yang masuk akal. bahkan juga ada serangan ke rumah Iya, Pak ada Rocky juga. dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. dengan jadinya mesti tindak lanjutan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang berlanjut. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rob ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkan adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya. Oke. Jadi kita berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya, kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bareskrim. Sedikit tapi mendalam. Ada tadi. Nah, saya mesti jawab tadi. Berarti mau bakal terus menghadiri dan tidak akan pernah. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan taruhnya. Memangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apakah wilayah itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, kita nggak tahu jawab, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky itu dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris.
Apakah layak dipidanakan juga? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG TLL itu belum, masih menuju ke sana, tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG TLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan. Dengan kami juga selain hadir, Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu laporkan oleh pelapor itu pasal dianggap kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini juga bahkan ada putusan pengadilan juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. Melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, dua-duanya yang terakhir. Kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Dan itu proses itu yang akan diteliti. Nah tadi itu masih tahap mengumpulkan dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang Ya pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira Sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoratif. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus
memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Ahok. Bang, kira-kira jadi kasus ini juga kalau dari apa yang tadi bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian untuk kritik juga ya Bang, atas apa yang disampaikan Bang Ahok Gimana? kasus ini ya akan nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Ahok juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Ahok terhadap pemerintah itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh, BJL apalah itu tadi kan, power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua bukan pendidikan politik itu, satu UN, satu soal universitas law. Itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Nah, sama yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang mengikuti atau kasus ini nggak ada laporan itu banyak. Nah, itu gimana sih Bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi pertanyaan yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang beraksi di sebuah. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya, ada di dengan dirinya mesti tindak lain kan. secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan, kalau memang ada warganya yang tadi. mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rob ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkannya adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya, Nggak jadi berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya, kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bapak sedikit tapi bakal mendalam. Ada tadi. Saya mesti jawab sebenarnya. Berarti mau bakal terus menghadiri dan tidak akan pernah. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan taruhnya. Memangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apakah wilayah itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu jangan, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky wilayah itu dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan.
dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi itu masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu kan laporkan oleh pelapor itu terkait dengan pasal disampaikan dan dianggap mereka itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengharapkan 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa ke masyarakat. melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Bang Rocky sendiri apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Bang Rocky? Iya, dibanding yang lain kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan apa tadi, tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang Ya melakukan pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoratif. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan, pembelaan-pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky.
Bang, kira-kira. jadi kasus ini juga kalau dari abang yang tadi bilang bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya bang, atas apa yang disampaikan bang Rob bukan hanya sekedar Gimana? Gimana? kasus ini ya akan nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari bang Rob juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritik yang bang Rob terhadap penyidik itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua bukan pendidikan politik itu, satu UN, satu soal Omnibus Law. Itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita baikkan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait yang terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang terbunuh atau kasus ini nggak ada laporan itu banyak. Gimana sih bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu. Gitu ya? Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang bereaksi lebih cepat. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya dari. dengan dirinya mesti tindak lain kan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan, kalau memang ada warganya yang bertanya. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rob ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkannya adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya. Juga nggak jadi kita berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya, kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bareskrim. Sedikit tapi mendalam. Akan jadi pembuktian. Ada tadi. Nah, saya mesti jawab tadi. Berarti mau bakal terus menghadiri dan tidak akan kabur. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan taruhnya. Memangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apakah wilayah itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, sebenarnya nggak tahu banget, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky wilayah itu dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas
dan juga alasan-alasan dibalik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau belum. Dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan. Dengan kami juga selain hadir, Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu, laporkan oleh pelapor itu terkait dengan pasal yang disampaikan dan dianggap mereka itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Jadi bukan, bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. melihat dalam adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, banyak yang lain. Kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Dan itu proses itu yang akan diteliti. Nah tadi itu masih tahap mengumpulkan dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang Ya pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini semangat dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira Sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoratif. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan, pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira jadi kasus ini juga kalau dari apa yang tadi dikatakan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya Bang, atas apa yang disampaikan Pak Rocky bukan hanya sebagai gimana? Gimana?
kasus ini ya akan nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rocky juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rocky terhadap pemerintah itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua program pendidikan politik itu, satu UN, satu soal universitas. Kan itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Nah, yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, Abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan Abang ada yang penting atau kasus ini nggak ada, laporan itu banyak. Gimana sih, Bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu. Ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi pertanyaan yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan masa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang bereaksi lebih cepat. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. dengan dirinya mesti tindak lain kan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang melanggar. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rocky ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkannya adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibandingkan? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya, Nggak jadi kita berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya, kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bapak sedikit tapi bakal mendalam. Hadir tadi. Saya mesti jawab seperti hadir. Berarti mau bakal terus menghadiri dan tidak akan pernah. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan taruhnya. Memangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apakah wilayah itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, sebenarnya nggak tahu jawab, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky layak untuk dipidanakan? Nah kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga? Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga argumentasi alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi
Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya, argumentasi yang akan nanti sampai ke soal penyidik pemeriksaan. Ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan. Dengan kami juga selain hadir, Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu, laporkan oleh pelaku itu terkait dengan pasal dianggap mereka itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Jadi juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. melihat dalam adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, dibanding yang lain kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang Ya dilakukan pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami, ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira Sempat Ya, ya. menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoran. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan, pembelaan-pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira gitu. Jadi kasus ini juga kalau dari apa yang tadi dikatakan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya Bang, atas apa yang disampaikan Bang Rock bukan hanya sekedar Gimana? Gimana? kasus ini ya nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rocky juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rocky terhadap perjuangan itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat
penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua program pendidikan politik itu, satu UN, satu soal omnibus law. Itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada perbedaan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang terbunuh atau kita ini ya akhirnya laporan itu banyak. Nah, itu gimana sih bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ ya, apalagi yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang beraksi di situ. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. dengan dirinya mesti tindak lain kan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang bertanya. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rocky ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkannya adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya. Udah jadi 3 berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya, kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023. Terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bareskrim. Sedikit tapi mendalam. Ada tadi. Nah, saya mesti jawab sekali. Berarti mau kalau terus menghadiri dan tidak akan Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan taruhnya. Memangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apakah layak itu dipidanakan? apa ya? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu jawab, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky layak untuk dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga? Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan dibalik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL itu. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan
Jadi itu masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau belum. Dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir, Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu laporkan oleh pelapor itu pasal yang disampaikan dianggap kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini bukan, bahkan ada putusan pengadilan juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. Melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, yang terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Dan itu proses itu yang akan diteliti. Nah tadi itu masih tahap mengumpulkan dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang Ya pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami, ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira Sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoratif. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira Jadi kasus ini juga kalau dari apa yang tadi dikatakan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya Pak, atas apa yang disampaikan Pak Rocky bukan hanya sekedar gimana? kasus ini nantinya akan dijadikan, maksudnya lihat dari Bang Rocky juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rocky terhadap lagi juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah 2 program pendidikan politik itu, 1 UN, 1 soal universitas. Itu dasarnya tuh.
Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada 2 jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Nah, sama yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang terbunuh atau kasus ini nggak ada laporan juga banyak. Iya, waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi kan yang mesti bertanggung jawab kan pemerasan masa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang bereaksi lebih cepat juga. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya, ada di dengan jadinya mesti tindak lanjutan. secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan, kalau memang ada warganya yang bertanya. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rocky ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkannya ada pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibandingkan? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya, Nggak jadi kita berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya, kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bareskrim. sedikit tapi bakal mendalam. Hadir tadi. Saya mesti jawab seperti hadir. Berarti mau bakal terus menghadiri dan tidak akan pernah. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa. Iya, bukan taruhnya. Memangnya masih. Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apakah wilayah itu dipidanakan? Apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, sebenarnya nggak tahu jangan, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky wilayah itu dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi itu masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak
hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu, laporkan oleh pelaku itu terkait dengan pasal dianggap mereka itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan, tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Bang Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Bang Rocky? Iya, dibanding yang terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang melakukan. Ya pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira sempat Ya, ya. menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoran. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan, pembelaan-pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira gitu. Jadi kasus ini juga kalau dari apa yang tadi dikatakan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya Bang, atas apa yang disampaikan Bang Rocky, bukan hanya sekedar Gimana? Gimana? Ujungnya? kasus ini ya akan nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rocky juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rocky terhadap pemerintah itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua bukan pendidikan politik itu, satu TNI, satu soal bebas law, itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada 2 jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Nah, yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita baikkan Berarti ini ada perbedaan opini yang sebenarnya. dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, Abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa
ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang terbunuh atau kita sebelum akhirnya laporan itu banyak. Iya, waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ ya, apalagi yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang beraksi di situ. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi waktu ya. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. dengan dirinya mesti tindak lain kan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang bertanggung. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rocky ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkannya adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya. Nggak jadi tiga berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya, kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023. Terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bareskrim. Sedikit tapi mendalam. Hadir tadi. Saya mesti jawab hadir. Berarti mau kalau terus menghadiri dan tidak akan Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan taruhnya. Memangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apakah layak itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu jelas, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky layak itu dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga? Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan dibalik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana, tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu.
kan ini kan yang dilaporkan oleh pelaku itu terkait dengan pasal insiden bahwa insiden atau yang disampaikan dalam kondisi dianggap mereka itu Kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini bukan, bahkan ada putusan pengadilan ini juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, dibanding yang terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang melakukan. Iya pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky, dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira Sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak berrestoran. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira Jadi kasus ini juga kalau dari apa yang tadi dikatakan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian untuk kredit juga ya Bang, atas apa yang disampaikan Bang Rob bukan hanya sekedar gimana? kasus ini nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rob juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rob terhadap pemerintahan itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah 2 program pendidikan politik itu, satu IPN, satu soal universitas law. Itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada 2 jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, Abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dan Abang ada yang terhubung atau kasus ini nggak ada laporan juga banyak. Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan.
Waktu itu disebutnya gitu. Itu tersebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya setelah karena itu yang bereaksi lebih cepat. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya, ada di dengan dirinya mesti tindak lanjutan. secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan, kalau memang ada warganya yang berani. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rocky ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkannya ada di YouTube-nya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Ya, Nggak jadi berita itu. Pengamat politik, Rocky Gerung diadang massa saat hendak keluar dari Mabes Polri setelah diperiksa penyidik Bareskrim, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dari video yang beredar, Rocky Gerung bersama sejumlah kuasa hukumnya ternyata sudah ditunggu massa di luar gerbang Mabes Polri. Terlihat massa menggunakan baju putih bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung hidup atau mati." Terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Rocky Gerung dan kawan-kawan dari massa tersebut. Dikonfirmasi, Rocky membenarkan jika ada pengadangan dirinya dan kuasa hukum oleh sejumlah orang. Iya, cari saja videonya, kata Rocky Gerung saat dihubungi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Namun, Rocky mengatakan dirinya dalam kondisi aman dan sudah keluar dari area Mabes Polri. Aman tentram, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Rocky Gerung diperiksa penyidik Bareskrim selama hampir 7 jam lamanya pada Selasa, tanggal 6 September tahun 2023, terkait kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bapak sedikit tapi bakal mendalam. Hadir. Saya mesti jawab seperti hadir. Berarti mau bakal terus menghadiri dan tidak akan pernah. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan taruhnya. Memangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apakah wilayah itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, sebenarnya nggak tahu jangan, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky wilayah itu dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga? Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati